Saya Ahmad Hasan Rusdi, DPD Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Pada hari ini kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual praktek kecil, di mana kedudukan saya sebagai observer, sebagai pengamat, kemudian Bu Eva ini sebagai coach, dan Pak Rahmat Gunawan sebagai cuci. Kemudian kedua ya Bu Eva ya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan melakukan observasi dari praktek kucing yang akan Ibu lakukan. Di tahap awal ini saya akan melakukan pra-supervisi, saya mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab. Yang pertama Bu, kira-kira Ibu yang sudah memahami ya kompetensi inti dari kucing ya. Ya, siap sudah Pak. Kan ada 3 itu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu selaku coach harus memahami ketiga-tiganya. Nah, pada kesempatan praktek kucing kali ini, kira-kira kompetensi kucing mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan semuanya Pak. Semuanya. Dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan semuanya. Ya. Terus dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu tentu ada salah satu yang spesifik ingin diobservasi, sehingga saya nanti bisa fokus. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifik lagi, saya ingin Bapak mengamati pada bagian mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan Yang berbobot. Saya tulis ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, tadi Ibu ingin diobservasi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Assalamualaikum. Untuk mencapai kefokusan itu menurut Bapak ini, maksudnya kan perlu perlakuan. Memangnya apakah ada sesuatu yang faktor lain selain itu Pak? Kalau faktor lain sih saya rasa mungkin mereka terlalu banyak kegiatan lain. Jadi selain mereka ada kegiatan lain yang sampai saat ini saya masih belum tahu banyak apa. Mereka ini bukan apa. Bapak sudah lakukan apa saja ya Pak ya untuk merubah ketidakfokusan itu? Kalau yang kemarin kan tidak melakukan jawaban. Sekarang ini saya masih sesuatu itu saya cari penyebabnya dulu. Mereka ini apa sih selain kalau tadi apa namanya mereka fokus ke madrasah. Saya curiga anak-anak ini kayaknya ada penyebab lain. Ini mau saya coba saya telusuri dulu anak-anak ini apa sih yang menjadi kendala mereka itu, kenapa kok tidak fokus? Untuk mencari kendala itu Bapak membutuhkan bantuan atau harus Bapak sendiri menunjukkan Kalau dari saya sendiri sih saya masih cuma kayaknya saya perlu melibatkan teman juga, teman yang lain, karena saya juga dapat apa namanya dapat curhatan dari teman-teman dulu. Mereka juga sama-sama gitu, artinya di mata pelajaran yang lain tuh mereka tidak tak fokus. Jadi saya sama teman-teman ini mau coba sama-sama menelusuri kira-kira penyebabnya apa. Tadi masyarakat karena menyebabkan penyakitnya Pak ini mau ujian madrasah, tapi
kayaknya sih nggak cuma satu itu aja jadi penyebabnya. Apakah Bapak pernah berdiskusi atau menjalin komunikasi dengan pihak madrasah, Pak? Saya itu masih belum, cuma nanti saya coba komunikasikan juga kira-kira apa namanya apakah anak-anak ketika di madrasah ini juga nggak fokus juga, takutnya nanti selain di sekolahnya yang nggak fokus ternyata di madrasah bisa sama, jadi ada faktor lain juga yang jadi pemicu. Bagaimana ya Pak untuk bisa memfokuskan kembali selain dengan berdiskusi dengan pihak madrasah? Ya nanti selain saya menulis di pihak sana pihak pondoknya, nanti coba saya apa istilahnya saya diskusikan dengan anak secara pribadi. Ada waktu luang saya coba diskusi dengan anak, saya coba cari informasi sebanyak mungkin dari mereka, barangkali mungkin mereka mau mengungkapkan ketika saya tanya itu. Kalau saya tanya secara pribadi seperti ini, semoga barangkali mereka mau terbuka. Masih yang jadi takut. Rencana itu Bapak kapan ya kalau ingin berdiskusi, ngobrol langsung dengan pihak terkait? Saya rencananya itu yang pasti dalam waktu dekat. Tapi untuk yang sekarang ini saya fokus ke anak itu dalam hari-hari ini lah. Saya coba ambil waktu beberapa jam nanti saya ngobrol satu persatu dengan mereka, saya tanya yang mereka masuk supaya saya bisa dapat informasi tentang penyebab dari anak-anak ini tidak fokus. Rencananya itu kapan Pak? Dua hari lagi ya Pak ya? Kita coba komunikasikan dengan rekan sejawat saya, pada saya nanti coba saya beri waktu juga untuk saya fokuskan ke anak-anak, saya beri informasi sekali. Baik Pak Ahmad, tadi ada kata-kata yang kita tadi sudah minta presisi. Sekarang ini saya pengennya Bapak konsisten dengan apa yang Bapak rencanakan tadi. Kira-kira itu Bapak siap nggak Pak melakukan? Siap ya Pak ya? Ya, saya ini sudah jauh sekali. Apa saya katakan sebenarnya kondisi ini selalu berulang-ulang atau berulang, dan ini memang harus segera dicarikan solusi yang tepat biar kedepannya ini hal-hal seperti ini nggak berulang lagi. Baik Bapak Ahmad, saya harap nanti ketika kita ngobrol kembali kita bisa tahu hal-hal yang baik setelah Bapak lakukan yang Bapak rencanakan tadi. Nah saya rasa sudah Pak ya, apa ya kok kayak gini? Oh iya iya benar. Baik Pak Rahmat, apakah ada sesuatu yang Bapak sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup itu yang sekarang. Nanti mungkin kalau misal saya masih ada lagi, saya boleh komunikasi lagi. Iya baik Pak, boleh sekali. Dan saya juga berharap Pak nanti ketika kita ngomong lagi, ngobrol lagi, sudah mendapatkan dan sudah terlaksana dengan baik apa yang Bapak rencanakan tadi. Ya, baik. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Rahmat. Satu Eva dari pengamatan yang saya lakukan pada waktu Ibu tadi melakukan pitching dengan Bapak Rahmat Gunawan selaku pitching tadi ya. Iya Pak. Kira-kira tadi apa yang sudah Ibu lakukan Pak selama pelaksanaan pitching untuk apa itu yang menjadi indikator pencapaian dari tujuan yang diharapkan? Tadi saya sudah melakukan siaran penuh Pak. Saya juga sudah mendengarkan secara aktif. Saya juga memberikan pertanyaan ke bobot.
Jadi sudah dilakukan ya pertanyaan Iya. Ibu tadi. Iya. Kira-kira menurut Ibu itu skala berapa tadi? Pertanyaan Ibu tadi. Menurut Ibu. Menurut saya setuju Pak, cukup ya Pak. Terus kira-kira ke depan mau dikembangkan jadi berapa? Saya pinginnya tuh pengen ke 9 Pak. 9. Iya. Ya, jadi saya sebelumnya mohon maaf karena kita sifatnya observasi ini kan harus terbuka, bukan berarti saya menghakimi Ibu, tapi saya menyampaikan berdasarkan informasi atau fakta yang saya dapatkan selama pengamatan tadi. Jadi mohon ini tidak dianggap saya menjas Ibu ya, tapi untuk perbaikan seperti yang diharapkan di depan tadi. Jadi yang pertama saya mencatat bahwa alur kita itu sudah dilaksanakan secara baik. Jadi elemen-elemennya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan sampai pada tanggung jawab sudah ada. Pada tahap tujuan itu tadi sudah menanyakan ke Diki, ke Bapak Rahmat, dan Bapak Rahmat juga menyampaikan, jadi sudah sempurna saya kira, untuk itu tidak ada masalah. Cuma pada tahap yang kedua, ketika identifikasi apa itu, ini Ibu agak kelihatan terburu-buru, tidak berusaha menggali lebih dalam dari apa yang sudah disampaikan Ibu. Yang pertama ketika apa itu namanya, Uce ini menyampaikan permasalahan, itu tidak Ibu gali lebih dalam lagi permasalahannya. Sudah langsung Ibu terima bahwa permasalahannya itu adalah anak kurang fokus. Nah, seharusnya pertanyaan kurang fokus ini seperti apa, ini Ibu harus memilih gambaran yang perlu. Itu tadi sudah dilakukan, cuma harus Ibu gali lagi. Jadi sudah sebenarnya, tapi lebih digali lagi sehingga Ibu betul-betul mendapat gambaran secara utuh. Yang dimaksud tidak fokus itu seperti ini. Kemudian nanti Ibu menanyakan ke Kuce yang seperti apa yang diharapkan pada skala berapa, itu nanti jelas, perbedaannya itu jelas. Jadi ada tolok ukur, ada step yang mungkin secara konkret nanti bisa dikomparasikan atau disandingkan. Sehingga oh awalnya seperti ini, ujungnya seperti ini. Karena konteks fokus ini bisa abstrak kalau tidak dijelaskan secara mendetail oleh Ibu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu kurang menggali apa yang dialami oleh, apa yang Kuce alami, permasalahannya itu tentang apa. Jadi kalau memang pada saat itu siswanya itu kurang fokus, seharusnya penggaliannya itu bukan tidak fokusnya itu karena apa, tapi apa yang diharapkan Kuce ini, si permasalahan dia itu kenapa kalau tidak fokus, terus bagaimana dia itu bisa mengatasi permasalahannya. Ini tadi kan permasalahannya tidak jelas. Saya lebih menangkap Ibu ini menggali faktor penyebabnya siswa kurang fokus, bukan bagaimana Kuce ini bisa mengatasi permasalahannya. Yang merasa kebingungan tadi itu dengan siswa itu tidak fokus. Seharusnya kalau menurut saya, itu Ibu menggali agar Kuce ini kemudian tidak menjadi bingung lagi. Kemudian yang ketiga, Ibu ini dalam proses penggalian tadi, mohon maaf saya sampaikan, jadi di apa itu namanya, di paradigma berpikir Kuce ini kan kita harus memiliki kesadaran penuh sehingga kita tidak terbawa oleh suasana bagaimana ceritanya Kuce ini tadi agak terbawa. Jadi Ibu ini sampai apa itu berusaha mengkait-kaitkan dengan kondisi pondok dan seterusnya. Itu sebenarnya biarkan Kuce yang cerita itu, fokus itu apa yang dialami oleh Kuce, bagaimana yang dialami ini tidak teratasi, biarkan sih. Bukan menggiring atau tergiring dengan statement Kuce bahwa permasalahan ini disebabkan oleh apa namanya, oleh faktor apa, sehingga pada rencana aksinya tadi ini kalau saya amati, rencana aksinya ini bukan
bagaimana kucing mengatasi masalahnya, tapi kucing akan berusaha mencari tahu penyebabnya, sehingga dalam jangka dekat akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain untuk mencari tahu, belum sampai pada solusi, karena identifikasinya tadi tidak mendalam. Itu hasil catatan saya. Kemudian terakhir di masalah tanggung jawab tadi sudah muncul juga, jadi itu sudah menanyakan pelaksanaan rencana aksinya itu kapan, tapi ada penggunaan kalimat yang mungkin kalau ini di proses kucing ini kurang pas kalau menurut saya. Bapak harus konsisten. Nah, ini lebih pada kalimat yang sifatnya itu agak imperatif, agak ada memaksanya. Jadi kucing ini kan bisa menggali secara otonom agar mereka sendiri yang memunculkan. Kalau sudah, ya sudah, tidak usah pakai ada tambahan konsisten, itu hanya komitmennya itu, menanyakan komitmen itu ya berarti kapan pelaksanaannya, kira-kira untuk pelaksanaan ini perlu bantuan apa, kemudian nanti setelah itu bagaimana, ya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan catatan saya. Secara umum itu sudah baik, tinggal mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu memang ingin diobservasi di bagian mengajukan pertanyaan, maka saya tadi memang fokus. Jadi ya Bu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terus dari yang Ibu lakukan tadi itu, kira-kira menurut Ibu apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya selain tadi itu Pak, menggali pertanyaan yang berbobot, saya juga pengen fokus ke kesadaran penuh yang seperti Bapak bilang tadi, karena kan saya sempat kurang fokus untuk melakukan kesadaran penuh. Jadi di sini Ibu itu bisa memberi jeda sedikit. Dari misalnya kucing memberi statement, menceritakan beberapa kondisi, ya kan, itu tidak harus langsung jawab. Jadi jeda sedikit, mungkin Ibu melakukan teknik stop, atau sebaliknya juga jeda waktu untuk kucing ini agar bisa mengingat kejadian-kejadian realnya, terus hal-hal yang harus dilakukan, rencanaannya dan sebagainya. Jadi ada penjedaan itu memberi kesempatan kita untuk kembali fokus pada permasalahan. Mungkin itu cara nilai saya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas sarannya Pak dan masukannya dan pada saya. Semoga saya bisa memperbaikinya di kedepannya lagi. Baik. Ya. Demikian pelaksanaan praktek kucing yang sudah kami lakukan dari kelompok 1, di mana kedudukan saya selaku pengamat memberikan hasil catatan observasi selama pelaksanaan kucing. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.